Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya punya pesan, sebelum kalian memberikan komentar, berita ini hoax lah, channel ini nggak jelas lah misalnya, silahkan kalian biasakan untuk menonton video sampai selesai. Jangan sampai mengkonsumsi informasi itu hanya sepotong-sepotong gitu. Khawatirnya nanti kalian akan menjadi generasi yang ringan tangan, ringan jari, dangkal pikiran, mudah dikumpulkan tapi juga mudah dibakar seperti daun kering. Apalagi sekarang itu, kesigapan jari untuk mengetik itu jauh lebih cepat dari cara otak kita berpikir. Dan itu bukan kebiasaan yang baik. Malah akan menjadikan kita, kalian semua sebagai pribadi-pribadi yang maunya instan. Maunya nggak berpikir rumit, susah menerima kalimat dan informasi yang panjang. Tapi ya, sudahlah ya. Semoga ke depan kita tetap menjadi sebuah bangsa dan negara yang besar dengan SDM yang berkualitas. Oke teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita di video kali ini, di mana saya akan membahas soal Cywar yang dilakukan oleh publik Jepang baru-baru ini. Saya kasih tahu kalian, dasar saya membuat konten ini adalah sebuah laporan atau tulisan yang diterbitkan oleh salah satu media asal Jepang, yaitu Football Tribe Japan. Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, baru sehari yang lalu. Media ini menulis laporan dengan judul Pelatih Timnas Indonesia dipecat usai laga melawan Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya, Korea Selatan, untuk mempertahankan posisinya? Sekali lagi saya ulang, ini adalah judul laporan yang dinaikkan oleh Football Tribe Japan, sebuah media asal Jepang. Apakah berita ini benar? Yes, benar. Berita ini sudah naik. Berita ini juga sudah dinaikkan oleh suara.com. Saya kasih tahu kalian, beritanya benar. Memang ada beritanya, tapi kan bukan berarti Shin Taeyong bakalan dipecat. Jadi, teman-teman sekalian, jangan langsung berpikir, wah, Shin Taeyong ini bakalan dipecat nih. Wah, channel ini hoax, misalnya gitu ya. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Makanya, ini saya ulang, itu adalah Cywar yang dilakukan oleh publik Jepang menjelang pertandingan kedua tim di pertengahan bulan ini dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi ingat, ini hanya Cywar kawan. Cywar ini secara khusus ditujukan kepada pelatih Shin Taeyong bahwa apakah pelatih kepala timnas kita ini akan dipecat setelah laga melawan Jepang. Karena melihat realitas tim lain seperti Australia, kemudian Arab Saudi yang langsung mengganti pelatihnya setelah dua tim tersebut memperoleh hasil buruk di 3 dan 4 laga sebelumnya, menurut media tersebut maka ya Shin Taeyong akan dipecat gitu. Mereka mengembangkan sebuah pertanyaan, apakah Shin Taeyong akan dipecat jika kemudian nanti kalah lagi saat melawan Jepang, karena sebelumnya sudah kalah saat melawan Cina. Menurut Football Tribe Japan, teman-teman, Jepang ingin memaksakan pemecatan pelatih Shin Taeyong. Itu artinya publik Jepang memang pengen agar timnas mereka itu bisa mengalahkan timnas Indonesia sebagai tim papan bawah, dan dengan begitu maka Shin Taeyong menurut mereka akan menghadapi ancaman pemecatan seperti yang sudah dialami oleh Graham Arnold di Australia dan kemudian Roberto Mancini di Arab Saudi. Bahkan dua pelatih yang saya sebutkan ini itu bukan hanya menghadapi ancaman lagi, tapi memang sudah dipecat oleh federasinya masing-masing. Nah, media Jepang membuat Cywar dengan mengatakan bahwa Jepang harus mengalahkan Indonesia agar Shin Taeyong nanti bisa dipecat oleh PSSI, ya menghadapi ancaman pemecatan lah. Pertama, dari Cywar yang dilakukan oleh Football Tribe Japan, Cywar itu tidak hanya ditujukan kepada Shin Taeyong sendiri, tapi juga terhadap timnas Indonesia. Yang pertama, Cywar mereka memang ditunjukkan kepada Shin Taeyong, teman-teman, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan membangun narasi apakah setelah melawan Jepang, Shin Taeyong bakal dipecat oleh PSSI karena pasti Jepang akan mengalahkan Indonesia di tanggal 14 nanti. Itu menurut media tersebut.
Yang kedua, Saiwar media tersebut juga menyebutkan bahwa Shin Tae-yong itu anti-Jepang. Sangat jelas, di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pelatih Shin Tae-yong telah lama dikenal sebagai orang dengan kecenderungan anti-Jepang yang kuat. Media itu juga kemudian mengulas soal perilaku Shin Tae-yong saat masih melatih tim U23 Korea Selatan, di mana pada Piala Asia U23 tahun 2016, Shin Tae-yong sesumbar di konferensi pers bahwa jika Korea Selatan U23 mengalahkan Jepang di final, dia akan menghadiri konferensi pers dengan memakai handbook. Itu kata-kata Shin Tae-yong saat itu yang oleh Football Tribe Japan dimunculkan kembali ke publik. Sepertinya teman-teman, antara publik Jepang dengan Korea Selatan, terutama dengan pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, memiliki riwayat tersendiri. Dan itu sepertinya tidak bisa dilupakan oleh publik Jepang. Ada semacam dendam kesumat antara publik Jepang dengan pelatih Shin Tae-yong. Dan sepertinya itu mengarah pada ucapan Shin Tae-yong pada saat konferensi pers menjelang pertandingan final antara Korea Selatan U23 versus Jepang U23 di Piala Asia U23 tahun 2016. Kemudian kalau kita telisik atau kita perhatikan pengakuan Shin Tae-yong sendiri yang katanya dia sudah tahu cara menghadapi Jepang sejak dia aktif sebagai pemain di Korea Selatan, sepertinya memang betul bahwa antara Shin Tae-yong dengan Jepang ini memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola. Bahkan bukan hanya dalam dunia sepak bola, mungkin juga dalam dunia politik dan penjajahan di era sebelumnya. Saya tidak akan membahas soal itu, tapi penekanan saya adalah bahwa publik Jepang atau masyarakat Jepang itu sangat ingin mengalahkan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Dan ujungnya agar pelatih Shin Tae-yong itu nanti dipecat oleh PSSI. Makanya Football Tribe Japan membuat Saiwar seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya karena bisa saja nanti Shin Tae-yong menghadapi tekanan dan ancaman yang sama dengan Graham Arnold di Australia dan Roberto Mancini di Arab Saudi jika dia gagal mempersembahkan kemenangan bagi timnas Indonesia. Itu Saiwar yang kedua. Kemudian Saiwar yang ketiga teman-teman, Football Tribe Japan menyebut bahwa timnas Indonesia itu sebagai tim papan bawah. Apa yang disebutkan oleh media Jepang tersebut sama seperti yang pernah disebutkan oleh salah satu media asal Italia yang menyebut Indonesia hanya sebagai anak bawang di grup C putaran ketiga. Sebutan itu sudah diberikan media asal Italia beberapa bulan yang lalu sebelum timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi. Kembali lagi ke Saiwar Football Tribe Japan teman-teman, Indonesia memang harus diakui gitu ya, secara peringkat FIFA adalah tim paling bawah di grup C. Di peringkat FIFA, Indonesia berada di peringkat 130 saat ini, sementara Jepang, kalau tidak keliru gitu ya, duduk di peringkat 14 FIFA dan merupakan tim nomor 1 di Asia. Apalagi di grup C, di grup C sendiri, Indonesia berada di posisi 5, sementara Jepang kokoh di puncak klasemen dengan poin 10. Maka teman-teman, kalau kita bandingkan, memang dua tim ini itu ibarat langit dan bumi. Itu harus diakui, itu fakta. Itu data, tidak bisa kita pungkiri. Tapi begini, sebagaimana optimisme yang selalu kita pancang tinggi-tinggi, permainan sepak bola itu bukan matematika yang sudah pasti begitu ya. Harus sesuai rumus. Bukan. Sepak bola bukan seperti matematika, di mana 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tidak. Sepak bola, bolanya itu bundar. Dan karena bolanya bundar, maka apapun bisa terjadi. Dan salah satu apapun ini bisa saja nanti Indonesia membalikkan semua prediksi bahwa Jepang bakal menang saat melawan timnas Indonesia. Karena bisa saja nanti Indonesia menahan imbang Jepang seperti saat Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Atau bahkan bisa saja nanti Indonesia mampu mengalahkan Jepang dengan skor ya. Nggak usah banyak-banyak, skor tipis 1-0 lah misalnya. Tidak ada yang akan tahu bagaimana hasil pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang nanti sebelum pertandingan dilangsungkan. Jadi kita tidak bisa berasumsi yang macam-macam.
Memang kalau kita membaca data-data di atas kertas dan secara teoritis, Jepang sangat layak untuk kemudian diunggulkan menang. Saya bukan mendukung Jepang, tapi itu secara teoritis, secara pembacaan di atas kertas. Jepang sangat diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Seperti kata Shin Tae-yong sebelumnya, Jepang adalah tim yang tidak ada duanya. Tapi Shin Tae-yong juga sudah mengantongi cara untuk menghadapi mereka. Artinya ada celah, ada peluang yang bisa digunakan oleh para pemain timnas kita untuk kemudian meladeni menghadapi permainan Jepang. Dan bahkan kalau bisa keluar dari lapangan sebagai pemenang. Maka oleh sebab itu untuk menghadapi Jepang, pelatih Shin Tae-yong harus menyiapkan taktik dan strategi yang matang dan memilih para pemain yang memiliki penampilan stabil di atas lapangan. Karena menurut saya beberapa pemain timnas kita itu kadang-kadang itu kayak angin-anginan. Kadang bagus, kadang jelek. Jadi belum stabil begitu. Maka oleh sebab itu Shin Tae-yong harus memilih komposisi pemain terbaik saat nanti menghadapi Jepang. Agar kursinya sebagai pelatih timnas Indonesia itu tidak terancam seperti yang dilaporkan oleh Football Tribe Japan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya hadirkan ke kalian semua di konten kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, biasakan menonton sebuah konten atau sebuah video sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.